Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview sebuah mixer yang sudah menjadi request teman-teman semua. Banyak sekali yang request mixer ini untuk direview, kira-kira rekomen atau enggak kalau dipakai untuk musola, masjid atau karaoke di rumah. Dan nanti naik ke level berikutnya, bisa enggak dipakai untuk recording atau podcast. Oke. Di episode awal ini kita akan mereview sebuah mixer dari Ashley dengan tipe Ashley Expert 804. Seperti ini penampakan kardusnya. Ashley 804. Cuma udah agak rusak ya, karena kemarin di ekspedisinya sepertinya penyok-penyok, tapi nggak apa-apa. Kita cek dulu kelengkapan dari mixer ini apa aja. Yuk kita unboxing. Aduh. Oke, teman-teman akan mendapatkan ini buku manual dan garansi. Jadi saya pindah ke screen berikutnya ya. Teman-teman dapatkan buku manual seperti ini. Pengeras suara seri bahasa Indonesia ini. Oke, bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa baca-baca ini ya. Ini dijelaskan, oh ini kabel TRS, kabel TS. Oke, standar. Kemudian bagian halaman terakhir ada spesifikasi. Dan tidak lupa dia juga ada kartu garansi. Ini kalau teman-teman mau klaim garansi ini harus diisi. Dan saya baca di sini harus ada stempel distributor atau tokonya. Cuma ini nggak ada stempelnya. Mudah-mudahan sih tetap bisa diklaim. In case kalau teman-teman ada kendala dengan mixernya, teman-teman bisa klaim garansi. Oke. Mixer Ashley Expert 804. Ini dia penampakannya, dan mixer ini belum saya nyalakan. Nanti kita akan nyalakan. Sebagai informasi teman-teman, saat ini teman-teman mendengarkan suara saya melalui mixer Behringer Xenix 1202 USB. Dan saya tampilkan juga di sini Spectrum Analyzer. Nanti kita akan analisa kira-kira noise dari mixer ini untuk dipakai di lapangan seperti apa. Sebelumnya teman-teman bisa lihat ini setup saya. Jadi di sini saya menggunakan mixer ini untuk pembuka, jadi nanti teman-teman bisa membedakan kualitas suaranya antara mixer ini dengan mixer Ashley Expert 804. Ini suara dari mixer Behringer Xenix 1202 USB, suaranya seperti ini dan settingannya flat. Artinya di jam 12 semua, bass treble-nya atau high mid low-nya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian efek tidak dinyalakan dan kira-kira seperti ini suaranya. Sekarang kita akan review dari Ashley Expert 804. Seperti ini dia modelnya. Dengan fader master ada di tengah. Master efek dia ada di tengah. Kemudian untuk master L dan R dia terpisah. Jadi bisa kita gunakan untuk misalkan ini jalur speaker corong, ini jalur speaker dalam, bisa kita buat berbeda level ya. Kalau kita menggunakan LR. Jadi kita bahas fitur-fitur fisiknya dulu sebelum kita uji. Untuk fader gesernya ini lumayan enak, nggak seret ya. Untuk yang tengah ini sedikit aja, sedikit lebih seret. Tapi segini sih, dengan harga 800.000 kita udah dapatkan fader geser, ini udah luar biasa sih. Oke, tidak ada masalah fader-fadernya. Untuk knob-knobnya ini sedikit goyang. Tapi secara fungsi nggak ada masalah. Karena potensio kan di dalam ada pegas juga. Jadi
Walaupun dia knobnya ini goyang, ini nggak masalah. Jadi ini tergantung potensio yang ada di dalam. Kemudian di sini tombol powernya ada di atas ya. Biasanya mixer adanya di sebelah depan atau sisi belakang ya dari mixernya. Ini ada di atas ya. Kemudian mixer ini sedikit miring seperti mixer-mixer pada umumnya. Dan dia memiliki 2 buah port XLR di kanan dan kiri. Jadi totalnya 4 dan masing-masing ada tombol pantomnya. Berbeda dengan mixer-mixer umum, biasanya tombol pantom itu hanya satu tombol tapi mengalir ke semua jack XLR. Jadi jack kanan ini dialiri pantom, tombol pantomnya hanya satu. Ini ada di masing-masing channel mono, dia ada tombol pantomnya. Jadi sepertinya Ashley ingin mendesain ini untuk pasar podcast juga. Jadi misalkan di channel ini pakai mikrofon kondenser, di channel ini pakai mikrofon dinamik, campur-campur gitu. Dan penggunanya belum familiar dengan audio, tidak akan rusak mikrofonnya karena misalkan kabelnya yang dibeli kabel yang salah gitu, yang di jumper pin nomor 1 dan nomor 3. Dengan pantom di masing-masing ini spool mikrofon dinamik menjadi aman ya. Jadi hanya channel yang mikrofon kondenser saja yang dinyalakan pantomnya. Biasanya kalau mixer biasa kan tombolnya pantom dinyalakan, semuanya kena pantom. Jadi semuanya ada keluar tegangan 48 volt. Kalau ini di masing-masing channel. Mungkin ini ingin menjadi daya tarik ya. Walaupun ini hanya switch biasa. Saklar biasa memutus rangkaian tegangan 48 volt. Nanti kita lihat tegangannya apakah benar-benar 48 volt. Untuk mikrofon kondenser yang profesional itu memang membutuhkan power yang besar ya, 48 volt. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan USB sebagai MP3 playernya. Ini layarnya. Dan ada gambar komputer juga di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada gambar komputer. Ini fungsinya sebagai audio interface nanti kalau kita fungsikan dia sebagai sound card. Jadi kita bisa recording, colokin kabel USB ke sini ke komputer, kita bisa recording ataupun live streaming dengan menggunakan mixer ini. Nanti kualitasnya seperti apa kita akan bahas di video berikutnya. Ada tombol-tombol untuk pemutar MP3-nya dan dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Walaupun di sini tidak digambar Bluetooth-nya, tapi mixer ini atau si playernya ini sudah dilengkapi juga dengan Bluetooth. Jadi dia sistemnya combo ya. Ada MP3, kemudian ada Bluetooth dan ada USB interface. Cuman perlu teman-teman ketahui, kalau USB interface-nya digunakan, kita nggak bisa nyetel MP3 dari sini. Dan kita sudah disediakan kabelnya. Jadi kabelnya USB tipe A ke tipe A seperti ini. Nanti disambung ke sini. Ini disambung ke komputer. Secara otomatis ketika disambung ini akan hidup dan fungsinya sebagai sound card ya. Tidak bisa sebagai MP3 ataupun Bluetooth ketika ini digunakan. Jadi teman-teman sudah dapatkan kabelnya. Hati-hati kabelnya jangan hilang. Ini berbeda dengan audio interface ataupun sound card pada umumnya yang menggunakan tipe A ke tipe B seperti kabel printer, tapi dia menggunakan tipe A ke tipe A. Secara overall ini fiturnya lumayan mewah ya. Sudah ada ini audio interface, harganya 800.000. Itu yang benar-benar konyol tuh, harganya 800.000. Sudah ada semua. Cuman nanti kita akan lihat kualitasnya. Dan di sini menariknya lagi dia sudah dilengkapi dengan reverb, teman-teman. Wah, sudah ada reverbnya di sini.
Untuk tipe reverbnya pun beragam ya. Ada hall 1, hall 2, room 1, room 2, reverb delay. Jadi reverb plus delay. Jadi multi effect yang ini. Kemudian yang bawahnya ini adalah delay tetapi jangka waktunya panjang. Dari kecil ke panjang. Jadi yang atas ini hanya buntut ya. Halo, Kalau teman-teman pilih yang nomor 16 gitu ya. Halo tes 1 2, halo tes 1 2, halo tes 1 2 gitu. Ini lebih panjang. Oke, penasaran teman-teman? Langsung aja kita nyalakan mixernya, kita tes. Untuk adapter mixer ini seperti ini. Dari kodenya sudah ada kotak di dalam kotak, artinya dia sudah double insulation. Harusnya ini nggak nyetrum ya. Kalau sudah ada kode seperti ini, harusnya nggak nyetrum dan nggak perlu di grounding. Jadi kalau teman-teman punya mixer tapi masih ada sistem groundingnya, itu berarti kategori levelnya dia masih level lebih rendah dari kode ini. Jadi tingkat keselamatannya kalau ini di level 2. Tapi kalau dia masih pakai grounding, berarti dia di kategori level 1. Jadi kalau pakai grounding, itu safety levelnya di bawahnya yang menggunakan kode ini. Kode ini tidak perlu di grounding dan tidak nyetrum. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi. Tapi kalau masih ada kodenya harus di grounding, dia safety levelnya lebih rendah dan harus di grounding. Nanti kita buktikan apakah benar nggak nyetrum. Ini kecil banget ya. Ini adaptor 12 volt. Adaptornya 12 volt. Outputnya 1 ampere atau 1000 miliampere. Oke, kita colokin aja. Lubangnya ada di belakang sini. Dan seperti biasa teman-teman, video ini tidak diedit ya. Maaf gelap ya. Video ini tidak diedit seperti biasa, jadi kemungkinan durasinya agak panjang karena tidak diedit dan apa adanya. Karena kita ingin melihat kualitas dari mixer ini apa adanya, tidak ada diedit baik video maupun audio. Dan kita record video ini menggunakan OBS. Oke, kita nyalakan. Sebelum itu, saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman. Sebelum kita nyalakan, nanti mikrofon ini saya matikan. Terus teman-teman perhatikan di spektrum analyzer. Kira-kira noise-nya seperti apa. Ini mixer saya, Zenix 1202 USB. Ketika mikrofon ini dimatikan, teman-teman nanti lihat noise-nya seperti apa. Oke, tidak ada noise ya. Tidak ada noise. Tapi ketika ini dinyalakan memang ada noise, suara kipas angin dan lain sebagainya. Nanti di awal, ini semua fader dari mixer ini. Ini saya off kan, kita nyalakan, kira-kira behavior atau kelakuan dari mixer ini seperti apa ketika pertama kali dinyalakan. Apakah ada bunyi jeduk, kemudian apakah ada noise, nanti kita akan perhatikan detail. Jadi teman-teman, selain dengarkan dengan headset baik-baik, teman-teman juga bisa menyimak spektrum analyzer yang ada di sini. Oke, kita masuk ke proses penyalaan dan kita amati ya. Di sini mikrofon akan saya matikan, kemudian saya tampilkan spektrum analyzernya. Mikrofon saya matikan. Ketika dinyalakan tadi,
ada suara cetuk gitu ya, cetuk dup gitu, ada suara dep. Itu behavior atau kelakuan asli internal dari mixer ini. Jadi ini terhubung ke sound card atau terhubung ke audio interface, output dari mixer ini. Outputnya terhubung ke audio interface, dan audio interface tadi seperti yang teman-teman lihat di spectrum analyzer tidak menghasilkan noise. Jadi nanti kalau ada noise itu dari internal mixer ini. Sekarang kita akan amati seberapa noise-nya ketika fader-fader yang ada di bawah ini saya posisikan ke posisi 0 atau posisi normalnya. Oke, mikrofon akan saya matikan. Teman-teman perhatikan baik-baik noise dari mixer ini. Oke, ada sedikit desis ya, kecil banget. Dan kalau teman-teman digunakan untuk di masjid musola ini nggak ke notice kok. Jadi aman teman-teman. Ada desis tapi kecil banget. Sekarang saya akan putar fader ini dan mikrofon akan saya pindah ke sini. Tapi sebelumnya ini akan saya buka kosongan. Apakah ada noise nggak kalau ini dibuka kosongan? Oke, bagus. Dibuka kosongan nggak ada noise untuk internal fadernya dia. Sekarang mikrofon saya akan saya pindah dari mixer Behringer ke colokan ini. Colokan yang ada di Ashley. Posisi di 0. Kita putar gainnya pelan-pelan, tes, 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 tes. Oke, kira-kira di level jam 12 ini mikrofon saya sudah mulai terdengar. Ini kalau kita buka terus. Oke, jadi standar ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan jack XLR, keuntungannya adalah suara sinyal mikrofon menjadi lebih sensitif, lebih jelas ketangkap. Tapi gain tidak perlu diputar besar-besar karena sudah menjadi rahasia umum mixer-mixer dengan rentang harga di bawah 6 jutaan. Ya nggak semua ya. Ini kalau di atas jam 3 itu ada noise. Ini coba saya copot ininya.
Nah, seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan suara yang lebih bersih, gain sebaiknya jangan dibuka besar-besar. Ini jam 12. Antara jam 12 ke jam 1 ya, setengah 1. Ini settingan yang pas. Jadi sweet spotnya di sini. Itulah kenapa saya selalu merekomendasikan menggunakan jack XLR ketimbang ini, agar teman-teman tidak membuka gain ini terlalu besar. Kemudian kalau suaranya kurang kencang menurut teman-teman, teman-teman bisa dorong ini. Fader yang di channel ini teman-teman bisa dorong. Kalau masih kurang kencang, masternya yang teman-teman dorong. Jadi selain ada desis, ada sedikit noise. Kemungkinan nih dari kabel ini ya, kabel ini kurang oke. Ini saya menggunakan kabel Canare. Sepertinya ini saya dapat Canare yang KW ya. Tuh. Ini kabel yang kurang bagus. Oke, saya akan coba ganti kabel ya. Saya akan coba ganti pakai kabel Ugreen. Kira-kira kualitas suaranya seperti apa? Wow, kabel Ugreen langsung bersih. Tadi pretek-pretek udah nggak ada. Tet juga udah nggak ada. Oke, jadi saya bilang mixer ini bersih dari hum, karena itu penting banget. Kalau teman-teman misalkan mau recording, kalau ada suara itu sulit untuk dihilangin. Kalau cuma desis-desis itu masih lebih gampang lah. Tapi kalau ada noise hum, nah itu agak sulit. Nah tadi ada noise dari groundingnya si kabel ini. Kabel Canare, wah ini penampakannya sih kayak ore ya teman-teman. Canare OFC mikrofon low noise gitu. Tapi ternyata kualitasnya jelek. Jadi rata-rata yang beredar di pasaran memang kabelnya kurang bagus karena KW. Jadi hati-hati ya. Canare ini banyak banget KW-nya. Dan secara umum sih harganya ini ratusan ribu ya teman-teman. Ini saya beli 80.000. Jadi memang sudah wajar ini kualitasnya jelek. Cuman yang Ugreen ini saya beli harganya 60.000. Jauh lebih bagus. Dan bermerek gitu ya, buatan pabrik, bukan buatan rumahan. Ini jacknya jack neutrik gitu ya. Kita lihat solderannya. Tuh kelihatan, ini memang solderan rumahan ini. Dan poin penting yang tukang-tukang bikin kabel ini, mereka kenapa nggak paham ya? Ini harus disambung ke sini. Ini ya, tembaga ini, kabel serabut tembaga atau pin nomor 1, serabut tembaga atau pin nomor 1 itu harus disambung ke sini. Kenapa? Karena ini tersambung ke lidah. Lidah ini tersambung ke body jacknya. Jadi kalau tidak disambung akan muncul noise seperti tadi. Kepala besinya ini kita pegang ada suara tet. Kenapa? Karena tidak disambungkan ke ground. Ya, jadi dua ini sinyal. Jadi sinyal ini harus terselubung dengan sinyal ground. Ini wajib ya, pin nomor 1 di jumper ke ini plat besi yang menjadi lidah. Nah, ini lidahnya. Lidah ini nanti akan nyenggol ke body. Jadi bodinya nggak akan noise lagi. Penyebab noise tadi gara-gara ini. Ini belum disambung. Maaf. Waduh. Jadi gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tukang bikin kabel ini paham ya. Ini harus
solder ke sini. Pin nomor 1 di solder ke ini lidah besi ya. Ini sama ini harus nyambung. Itu baru kabel XLR yang profesional ya. Ingat pin nomor 1 dan ini. Nanti untuk recording dan lain sebagainya teman-teman harus cek kabelnya harus seperti ini. Harus disambung. Dan untuk kanare itu sudah disambung dan memang dia profesional. Kita kembali ke mixer asli Expert 804. Gain jam 12, kemudian di sini ada knob pan. Knob pannya ini apa namanya? Ada snap-nya di tengah ya. Ketika di jam 12 dia snap berhenti. Ini ke posisi L kiri. Ini ke posisi R. Oke, berfungsi. Kemudian yang ini adalah high atau treble-nya. Ini di posisi jam 7 atau mati. Posisi jam 12 dia snap atau flatnya di jam 12. Ini posisi di jam 5. Lumayan sih ini. Untuk tone controlnya suara treble-nya tidak terlalu tajam gitu ya. Crispy-nya dapat tapi nggak terlalu tajam. Lumayan bagus. Kemudian ini mid-nya. Mid-nya ini mati di jam 7. Di jam 12 atau snap. Nah, ini kalau di jam 5 suaranya seperti ini. Ini dia boosting frekuensi 1 kHz ya. Saya nggak ada tulisannya di sini dia boosting di frekuensi berapa. Kemudian untuk low-nya. Ini low-nya mati. Atau kita cut low-nya di jam 12, low-nya di jam 5 seperti ini. Wow, dia boosting di 100 Hz ya. Oke. Tone controlnya overall oke, bagus. Kemudian, nah ini fitur yang lumayan keren nih, dia memiliki 2 aux atau 2 routing. Misalkan yang ini kita routing untuk ke sound system. Misalkan kita routingnya banyak gitu ya. Ada sound system untuk di corong, ada untuk di dalamnya ada beberapa ruangan, ada di ruangan untuk resepsi gitu ya. Masjid-masjid sekarang kan banyak digunakan untuk resepsi juga. Ini bisa kita routing, kita lempar ke resepsi. Yang ini kita lempar hanya untuk ke ruangan ibadah, ruangan utama. Itu bisa dengan menggunakan fitur routing ini. Dan juga kita bisa melakukan routing ke efek-efek eksternal. Misalkan teman-teman gunakan kompresor eksternal atau vokal efek eksternal, ini kita bisa routing dengan menggunakan aux atau grup yang ada di sini, aux 1 dan aux 2. Jadi kalau ini diputar maka channel ini akan diumpankan ke aux yang ada di sini. Jadi di sini ada aux 1, ada aux 2. Kalau ini kita putar, nanti suara akan keluar ke sini. Kalau aux 1 diputar, kalau aux 2 yang diputar, di sini akan keluar suara. Nah, teman-teman tinggal umpankan kemana suka nih. Umpankan ke sana, ke ampli mana gitu. Ini fungsi aux. Dan harga 800.000 teman-teman sudah dapatkan 2 aux. Biasanya ini untuk mixer tipe Yamaha yang besar yang ada aux-nya ada 2 gini. Ini mixer 800.000 sudah ada 2 buah grouping aux. Ini keren sih. Oke, kita lanjut ya. Channel berikutnya ini sama. Fiturnya sama. Oh ya, kita belum ngecek pantomnya ya. Oke, kita nyalakan pantomnya. Kira-kira tegangan pantomnya berapa volt?
47,4. Lumayan sih. Cuma saya mendengar seperti ada suara buzzing Ciit gitu, tapi suaranya sangat-sangat kecil. Nggak tahu teman-teman mendengarkan itu atau enggak. Ini saya matikan ya. Saya nyalakan lagi. Jadi sistem power supply switching zaman sekarang memang menimbulkan suara-suara buzzing seperti itu, tapi ini kecil banget sih. Harusnya sih nggak ada masalah, tidak akan ke notice. Jadi karena ini saya di ruangan ya, di kamar, jadi ke notice. Tapi harusnya ini kecil banget kok, suaranya kecil banget. Teman-teman harusnya kalau itu ke notice sama teman-teman, itu teman-teman bisa nilai sendiri suara noise-nya itu kedengeran atau enggak. Menurut saya sih itu enggak terlalu signifikan ya, karena memang sistem power supply-nya dia sudah menggunakan power supply switching. Kemudian kita tes apakah dia nyetrum. Pastikan teman-teman telanjang kaki dan nginjek tanah. Dan siapkan mental kalau kesetrum. Ini nggak kesetrum saya. Bibir saya tempelin bibir saya ke mikrofon ya. Nggak nyetrum. Jadi aman nih teman-teman. Mixer ini aman dari nyetrum. Ini bagus nih. Karena banyak sekali mixer zaman sekarang tuh nyetrum. Ini nggak nyetrum. Dan nggak perlu di grounding juga. Udah enak lah ini. Untuk level segini, suara saya belum keluar di indikator ya. Jadi saya kalau ngomongnya kenceng banget, ini baru keluar di indikator. Cuman ini kalau saya ngomong kenceng banget, akan pecah ya. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya coba. Kita akan coba volume OBS-nya saya turunin. Jadi teman-teman nggak kaget. Ini saya turunin, tes. Volume di OBS saya turunin, kemudian volume gain ini akan saya buka. Tes. Tuh. Baru keluar sedikit. Tes. Baru keluar sedikit segini. Ini saya mentokin ya. Tes. Oh. Aduh, kuping saya sakit. Ini saya normalin lagi volumenya. Jadi, kuping saya masih pengang. Maaf teman-teman. Ya, ini indikatornya ini jadi useless ya kalau kita setting dengan volume gain yang standar ya. Ini sudah melebihi standar sih. Harusnya kan di 0 di segini. Ini kita dorong lebih tinggi lagi segini. Tes 1 2. Yang ini juga harusnya di 0 kan segini. Ini saya dorong lagi segini. Dorong segini ya. Ini juga sudah di dorong sampai segini. Ini udah lebih dari standar, tapi ini belum kedip-kedip. Dan tadi harus saya mentokin baru dia mau kedip-kedip. Ini nilai resistansi untuk LED-nya ini sepertinya terlalu jauh ya. Ini belum ada kedip-kedip walaupun suara udah masuk nih. Mungkin poin saya di situ. Tapi kalau teman-teman menggunakan amplifiernya itu gainnya sangat low, mungkin pas dengan indikatornya. Tapi kalau dengan sistem saya yang saat ini belum sempat nyala nih. Padahal dengan settingan yang sama, level yang sama dengan Behringer. Ya, ini kita minus di sini, ini belum nyala. Jadi perlu volume yang full banget baru dia keluar indikatornya. Oke, ini patokan gainnya seberapa mas?
Sebetulnya di sini sudah ada indikatornya, dia di jam 10. Ya, untuk gainnya ini ya, dia di jam 10. Cuman kalau ini saya putar jam 10, suaranya kurang keluar, kurang ketangkap jelas gitu ya, sensitivitasnya kurang. Jadi idealnya dengan mikrofon genggam standar, dia di jam 12, antara jam 12 dan jam 1 dengan settingan fader ini standar, sedikit di boosting ya, sedikit di boosting. Oke, kita sudah bahas channel ini dan pantomnya. Sekarang kita bahas efeknya. Ini dia ada efek internal yang menarik untuk kita bahas. Ada hall, ada macam-macam di sini. Yuk kita simulasikan. Kemudian teman-teman kalau mau mengecek kualitas dari mixer ini, teman-teman bisa menggunakan headset seperti saya. Kemudian sambungin ke phones ya. Teman-teman pakai headset dan sambungin ke phones. Sambungin ke phones yang ada di sini. Kemudian putar ini sesuai level yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman bisa memonitor suara teman-teman dari jack ini, jack phones. Dan pastikan teman-teman pakai jack TRS seperti ini headphone-nya. Nah, masuk ke sini. Pakai jack besar ya. Kalau teman-teman headphone-nya jack kecil, pakai converter. Ini converternya murah. Teman-teman bisa beli di toko-toko elektro atau toko audio. Nah, oke. Suara dari mixer ini sudah tertangkap di headphone saya. Jadi saya sudah bisa mendengarkan suara saya sendiri dari headphone ini. Sekarang kita akan simulasikan untuk efek reverb-nya. Kira-kira suara reverb-nya bagus atau enggak? Pertama-tama kita dorong. Efeknya ada di sebelah sini. Tulisan EFF. Ini adalah efek. Kita dorong dia di posisi 0. Ini posisi 0 ya. Kita dorong ke posisi ini dulu. Kemudian kita putar FX. Jadi FX-nya itu ada di knob paling bawah. Ini knob FX. Tes 1 2. Tes 1 2. Nah, ini dia efek reverbnya seperti ini. Jadi reverbnya kurang panjang mas. Ya, karena kita belum mengatur decay. Cuman di sini istilahnya dia adalah repeat. Jadi decay-nya ini belum kita atur. Kemudian FX-nya ini idealnya di jam berapa? Teman-teman perhatikan di sini sudah ada tandanya, tanda panah di sini. Ada segitiga kecil di sini. Maka posisikan ke situ. Kira-kira dia di jam 1 ya. Ya, di jam 1 seperti ini. Ini posisi normalnya. Terus melangkah. Nah, kurang ya. Efeknya kurang. Kalau kurang teman-teman tambahkan di sini. Untuk menambah panjangnya atau decay dari reverbnya. Oh, jadi panjang. Tes 1 2 3. Terus melangkah melupakanmu. Oke. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Kalau di fullin menjadi space-nya lebar banget gitu ya. Lebih panjang. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3. Untuk suara reverbnya lumayan nih. Suara reverbnya lumayan kerenyes ya. Tes 1 2 3. Dan dia juga di jam 1. Kalau kita ngikutin petunjuk dari knob-knobnya ini, dia standarnya di level jam 1. Ini juga standarnya di level jam 1. Kita buat standar dulu aja. Kemudian di sini ada knob dry wet-nya. Jadi efeknya mau diumpankan ke master atau enggak lewat sini. Kemudian decay
decay-nya atau panjangnya reverb diatur dari knob repeat ini. Jadi untuk mengatur efeknya teman-teman perlu memutar ini FX, repeat, dan EFF ini. Ini dorong. Semakin banyak maka reverbnya semakin lebih dominan daripada suara aslinya. Jadi teman-teman nanti ngatur mixing dry wet-nya si efek dari sini ya. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3. Misalkan di sini sudah oke, ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah, kurang tebal Mas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kurang Mas, tambahin lagi. Oh, ini mentok di sini sih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ini efek hall di nomor 1. Sekarang kita rubah ke nomor 2. Jadi ini rotarinya ini nggak ada ujungnya, dia muter terus saja. Cuma nggak tahu kenapa dikasih garis ya, mungkin untuk ngirit ya, stok knob yang ada. Ini harusnya nggak ada panahnya gini karena dia muter non-stop ya. Tapi ini tuh nggak tentu sih. Tuh sekarang nomor 1-nya di jam 2. Nah sekarang nomor 1-nya di jam 3. Jadi panah ini jangan perhatiin angkanya doang. Kita rubah ke nomor 2. Ini hall 2, suaranya seperti ini. Hadirin sekalian, hari ini kita akan menyaksikan konser Noah. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu. Ini nomor 2. Nomor 3 ini room. Jadi 1 2 tadi hall, sekarang ini room. Nomor 3 room. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Room. Sekarang nomor 4. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kalau dipakai untuk tilawah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ini reverb plus delay. Ini kayaknya cocok untuk azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Oke, lumayan panjang sih. Ini efeknya lumayan panjang. Kita balikin lagi ke room. Room suaranya begini. Kita balikin ke hall aja. Hall nomor 2. Ini kita pakai hall nomor 2. Dan suaranya lumayan kerenyes sih. Saya bilang ini dengan harga 800.000 efeknya lumayan kerenyes.
Dan ini kita pakai jalur main out ya teman-teman, belum jalur recording. Jadi kita pakai main out, ini disambung ke amplifier ataupun ke audio interface, suaranya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas fitur lainnya, yaitu MP3 dan Bluetooth-nya. Kira-kira suaranya seperti apa? Yuk kita coba. Sekarang kita akan bahas fitur pamungkas dari mixer ini, yaitu MP3 playernya. Ini unik nih, MP3 playernya dia itu bisa 4 mode ya, 4 mode. Pertama dia bisa mode MP3 player, kemudian kedua dia mode recording, ketiga dia mode Bluetooth, keempat mode sound card atau audio interface. Sekarang kita akan coba mode MP3. Kalau kita colokin flash disk, dia akan langsung otomatis menjadi pemutar MP3 player. Dan langsung otomatis jalan nih. Untuk menyalakan suaranya, kita dorong fader nomor 56. Kita akan coba. Oke, kita colokin di channel 5. Oke, aktif ya. Kalau ini, kalau dia mode MP3, kita tekan 56, ini nggak aktif. Jadi ketika kita gunakan untuk memutar musik, channel ini nggak berfungsi ya teman-teman. Kalau ini kita tekan, kalau dilepas baru dia fungsi. Kalau ditekan, dia hanya untuk MP3. Jadi gitu ya. Memang kita hilang satu channel, bukan hilang satu channel, hilang satu channel stereo atau 2 channel mono ketika kita menggunakan MP3-nya. Tapi masih ada channel 34 di sini yang bisa teman-teman gunakan untuk input stereo, misalkan dari perangkat-perangkat lain, keyboard atau mixer lain, ini bisa masuk ke sini. Jadi kalau kita tekan tombol USB MP3, dia hanya bisa digunakan untuk MP3 playernya saja. Sekarang kita akan coba musik yang lain ya, musik dangdut. Selain bisa kita atur bass treble-nya, wah, lebih ngebass ya. Nah, biasanya kan teman-teman suka begini ya. Bukan hanya itu teman-teman. Jadi channel ini bisa kita umpankan juga ke efek. Tes 1 2 3, dicoba tes 1 2. Kita coba efek ya. Jadi kita bisa mendapatkan suaranya lebih membahana lagi ya. Oke, sekarang kita akan coba dia untuk MP3 untuk recording. Kira-kira suaranya seperti apa kalau kita gunakan untuk recording. Kita tekan menu. Ini Bluetooth ya, Bluetooth nanti kita coba belakangan. Kita coba recording dulu. Kalau dia sudah ada tulisan rec seperti ini, dia sudah siap recording. Teman-teman tinggal tekan tombol play. Oke, kita akan simulasikan dia untuk tilawah. Terus kita rekam. Atau teman-teman mau merekam ceramah gitu ya, tinggal tekan play ini. Kita coba ya. 3, 2, 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman. Innal hamdalillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kita dengarkan hasil rekamannya. Kita tekan pause lagi. Terus kita tekan menu untuk mendengarkan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kecil ya suaranya ya. Innal hamdalillah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita masih punya gen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sekarang kita dengarkan hasil rekamannya. Kita tekan pause lagi. Oke, seperti itu. Kira-kira suaranya teman-teman. Hasil rekaman dari mixer ini. Jadi dia bisa langsung merekam ke sini. Langsung merekam ke MP3 playernya. Sekarang kita coba mode Bluetooth. Kita tekan. Nah, ini dia sudah aktif Bluetooth. Kita aktifkan Bluetooth di HP. Bluetooth kita aktifkan. Nah, ini sudah terdeteksi asli. Asli kita tekan. Sudah terhubung. Dia udah nggak kedip-kedip. Dan disknya udah siap untuk berputar. Nah, kita tinggal aktifkan nih musiknya. Kira-kira suaranya apakah sama ketika kita tadi pakai USB? Kita dengerin. Bisa ada benefitnya nggak mas kalau buat di masjid atau musola? Ada benefitnya. Jadi teman-teman misalkan lagi Jumat, teman-teman nyetel murotalnya nggak perlu buka ruang sound system, tinggal sambungin ke Bluetooth HP teman-teman. Teman-teman bisa setel murotal di HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman tinggal atur dari HP. Misalkan ruangan sound systemnya selalu terkunci, tinggal pakai HP aja, sambungin dan Amma yatasaalun anin. Jadi lebih mudah. Kemudian kalau Bluetooth kita lagi jalan, MP3 atau musiknya, ini juga muter nih. Oke. Secara garis besar overall fiturnya keren sih menurut saya. Mixer ini dengan harga 800.000 sudah dapatkan fitur itu semua dan tidak nyetrum ya, tidak nyetrum.
Suaranya juga lumayan bagus. Tapi ini kita sambung langsung ke amplifier atau audio interface. Kita belum mencoba ini untuk live streaming ataupun live recording menggunakan ini langsung sambung ke komputer. Di sesi berikutnya nanti kita akan bahas itu karena ini udah durasinya udah panjang banget video review ini. Kita sudah membahas semua fiturnya. Kekurangannya kira-kira apa Mas? Kekurangannya ya. Ini tadi termasuk poin plus juga teman-teman. MP3-nya punya gain. Jadi kalau kita memutar MP3 yang tadi hasil rekaman tadi kan pelan banget, kita bisa angkat lagi menggunakan gain ini. Jadi selain fader utama, kita masih ada bantuan penguatan lagi dari preamp yang ada di sini. Ini berguna banget tadi. Kemudian memang rata-rata mixer murah itu pasti ada noise desist seperti yang teman-teman pertama kali tadi saksikan ketika kita nyalakan. Dia memang ada desist tetapi itu tidak signifikan sih, tidak mengganggu banget. Jadi kalau teman-teman merasa desistnya mengganggu, ketikkan di kolom komentar di bawah. Kalau menurut saya sih ini wajar ya. Kemudian untuk tombol ini kalau ditekan ada bunyi pop ya, bunyi duk gitu atau cetok gitu ya. Kita coba. Nah, jeduk ya. Jeduknya itu kalau teman-teman gunakan speakernya besar itu berasa banget. Secara overall ini mantap sih. Kemudian ada di sini ada return. Nah, ini fitur yang keren juga. Return. Kita bisa memasang efek eksternal ke mixer ini. Misalkan kita pakai efek vokal seperti Boss, TC Helicon ataupun Alesis, kita masukkan ke aux ataupun aux 2 bebas, terus di return ke sini. Dan returnnya dia kebetulan mono ya. Ini cocok untuk efek vokal seperti TC Helicon Mic Mechanic, keluar dari sini masuk ke efek, terus masuk lagi ke sini. Nanti bisa di efek. Efeknya secara eksternal. Dan poin terakhir yang belum kita uji adalah menggunakan mikrofon kondenser. Jadi untuk sesi terakhirnya saya akan akhiri dengan pengetesan pakai mikrofon kondenser, kira-kira suaranya seperti apa. Ada sedikit suara pop tapi nggak terlalu signifikan. Kita coba ulangi ya. Ini masih ada sisa. Ada suara dep tapi nggak terlalu kencang sih. Kalau Behringer ini nggak ada suara sama sekali. Ketika pantomnya ditekan, ini masih ada suara blep tapi nggak terlalu kencang. Ini apa namanya? Nggak yang bahaya atau merusak speaker. Ini masih kategori wajar sih teman-teman. Blek gitu doang, nggak sampai jeblak gitu ya. Oke, ini suaranya kalau saya menggunakan mikrofon kondenser memang lebih sensitif. Ini coba teman-teman perhatikan, gainnya ini mentok di jam 7, nggak diputar sama sekali. Volume fadernya juga cuma segini. Jadi memang kalau kita pakai pantom 48 volt ke mikrofon kondenser itu akan menjadi sangat-sangat sensitif. Dan biasanya mikrofon profesional selalu menggunakan pantom 48 agar tidak ngedrop ya. Biasanya kan ruangan recording dengan konsol atau si mixernya itu jauh. Terus pakai kabel XLR yang panjang. Jadi pantomnya digedein di 48 volt. Dan seperti ini suaranya. Saya pikir sih ini kacau ya. Mixer zaman sekarang harganya murah-murah banget dan fiturnya lumayan gokil sih ini. Asli lumayan gokil. Jadi kalau ini dinyalakan cuma ini saja yang ada pantomnya. Ini nggak ada pantomnya. Ini juga sebuah kelebihan. Oke, kita belum bahas kekurangan ya. Kekurangan apa ya? Kekurangan tadi
Tombol power kalau dinyalakan masih ada bunyi jeledup gitu ya, walaupun nggak sampai ngagetin banget. Kemudian pantom juga masih ada suara blup gitu, walaupun kecil. Tapi kedua kekurangan ini minor banget sih, minor banget ya. Terus untuk repeatnya ini, mungkin kalau yang biasa main efek reverb ini kurang cocok ya. Ini harusnya decay atau ditulisnya repeat garis miring decay gitu. Jadi orang paham ini fungsi knob ini apa. Ini fungsinya untuk memanjangkan reverb atau memanjangkan si delay-nya. Oh ya, kita belum coba delay-nya tadi ya. Kita sekarang coba di nomor 16. Ini delay-nya paling panjang. Terus kita aktifkan. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2. Oh, cuma sekali dia. Repeat ini pengulangannya beberapa kali gitu ya. Satu kalimat. Nah, ini yang pendek. Ini repeat biasa itu suaranya seperti itu. Jadi untuk delay-nya lumayan panjang ya. Bisa sampai 1 kalimat. Cuman untuk apa ya? Biasanya delay itu malah ganggu suaranya. Ini yang saya suka kalau untuk di musola nomor 5. Musola atau masjid ini bisa untuk azan nih. Dan efeknya panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين كانوا اتخذ الله ولدا. Asik sih. Ini asik sebetulnya, mixer ini asik. Cuman kita belum sempat membahas audio interface-nya. Nah, kalau audio interface-nya ini suaranya juga bagus, maka lewat semua mixer-mixer yang mahal itu ya. Bisa jadi lewat semua, cuma kita belum tahu. Kemudian hasil recordingnya level volumenya terlalu kecil ya menurut saya. Jadi teman-teman kalau merekam pakai MP3 di mixer ini harus di mixing ulang di komputer agar suaranya keangkat lagi. Tadi suaranya terlalu pelan. Tapi kalau untuk di play lagi di sini masih ketolong karena dia ada gain tambahan di sini. Selebihnya, oh iya, saya belum membahas yang ini. Oh sudah ya. Yang ini noise desist ketika di atas jam 3. Jam 3 sampai jam 5 itu biasanya mixer-mixer yang harganya murah itu semuanya ada noise. Mulai dari yang 3 jutaan pun kalau ini lewat jam 3 gainnya itu pasti ada noise. Nanti tergantung besar kecilnya. Ini kalau dibandingkan dengan Behringer Zenix, secara fungsi ini lumayan apa ya? Daya saingnya kuat gitu ya dengan mixer ini. Kemudian untuk karaoke di rumah gimana Mas? Cocok lah untuk karaoke ini, cocok di rumah. Ya buat hiburan di rumah ini cocok. Jadi misalkan nyanyinya beberapa orang gitu ya, 1, 2, 3, 4, bisa 4 orang nyanyi bareng-bareng. Kemudian ini masuk suara dari televisi atau dari YouTube atau dari keyboard. Kalau main pakai keyboard Elektron, ini udah bisa karaokean rame-rame. Atau nyetel
lagu karaoke-nya pakai flash disk, ini udah bisa karaokean berempat dengan vokal efek. Tapi vokal efeknya hanya satu jenis, misalkan pakai hall ya, semua mikrofonnya dapat efeknya efek hall. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk asli Expert 804. Untuk kendala yang lainnya saya belum ketemu secara signifikan ya, yang kekurangan-kekurangan yang menonjol. Jadi mixer ini layak ya, layak untuk digunakan di rumah untuk karaoke atau di musola masjid yang membutuhkan mixer. Jadi teman-teman bisa gunakan mixer ini. Ini harganya saya beli 810.000 ya. Saya beli harganya 810.000, tokonya saya cantumin di link deskripsi di bawah. Toko tempat saya beli, dan saya ketemunya yang paling murah itu sih. Ada sebelumnya ada 805.000. Pas saya chat harganya dinaikin mendadak jadi 850.000. Jadi saya nggak jadi beli. Saya beli yang 810.000 karena saya pikir pasti barangnya sama gitu. Cuman memang yang harganya murah itu reputasinya memang belum banyak bintangnya sih. Oke, review kita sepertinya sudah komplit ya teman-teman untuk mixer ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau kendala atau ingin ngoprek ini misalkan disambungin ke efek-efek, silahkan request di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang